Halo guys, apa kabar? Welcome to Gernuk TV. Di kesempatan kali ini kita akan review atau membagi-bagi cerita menarik tentang Pengabdi Setan kedua ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh, dan bagi yang belum nonton Pengabdi Setan kedua komunis, jangan lupa tonton, oke? Karena seru banget. Jangan lupa tonton. Bagi yang belum tonton jangan tonton, karena bagi yang belum ditonton jangan nonton video ini, karena bakal berisi beberapa adegan yang ada di filmnya. Oke? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, and happy watching. Halo guys, welcome to Gernuk TV. Di kesempatan kali ini kita akan mereview Pengabdi Setan 2 Komunisme. Sini gua nge-review sebagai seorang penonton aja ya, bukan sebagai review. Yang pertama, dari musik sih menurut gua mendukung banget. Kan ini tema horor gitu, horor. Musiknya tuh emang mendukung banget buat suasana horor. Nggak musik yang kayak horor biasanya yang dem. Tapi di sini kayak banyaknya daripada musik yang ngebeat dem kayak kebiasaan horor. Ini banyak musik yang pelan itu, yang jika yang apa ya, nadanya itu kayak di film yang pertama, yang lagunya di kesunyian malam ini ya, tapi persis nadanya gitu sama. Makanya kalau misalkan kalian lihat di bioskop, esensinya akan berbeda dengan misalkan kalian tonton di suatu website. Makanya kenapa saya bilang mendukung, musiknya mendukung banget ya, dapat gitu feelnya ketika musiknya apa ya, mellow, terus ditambah mencekam itu kan, bisa dibilang sini kan apa ya, pencahayaan di sini agak sedikit gelap ya di film ini, tapi walaupun gelap masih bisa dilihat gitu. Udah tema mencekam, gelap, terus musiknya kayak mendayung itu pelan, mellow. Nah itu dari musiknya menurut saya mendukung banget. Yang kedua dari segi hantunya di sini kan waktu di trailer pocong itu sedikit pocong itu sedikit banget. Oke, sorry pindah tempat soalnya tadi ada orang banyak. Tadi itu sampai ke hantunya ya, hantunya di sini tuh kan di waktu di trailer itu kita diperlihatkan ada pocongnya itu cuman 2 waktu si Andy Arfian ituin korek api. Tapi di sini bisa dibilang lumayan banyak scene kayak hantunya itu pocong, banyak semenjak ada insiden lip jatuh di rumah rusuhnya si film ini kan. Karena itu banyak yang mati ke gencet sama lipnya kan, turun. Oh ya, sebelum kalian nonton ini, kalau misalkan kalian belum nonton jangan tonton, soalnya ini banyak sekali saya nge-spill dari beberapa adegan gitu. Mungkin endingnya juga bakal ke-spill, jadi jangan ditonton bagi kalian yang belum nonton. Oke? Next lagi, tuh digitunya gencet kan, ada anak di satu-satunya yang selamat itu. Terus ada kecelakaan semua kecuali bapaknya si Tara Basro. Ini atau siapa? Nah itu semenjak itu jadi banyak hantu pocong. Terus waktu itu trailer kan, yang gue suka di sini itu jurinya tuh kayak ada si ibu gue rasa si ibu ada lagi di sini. Kenapa bisa bilang gitu? Karena banyak di trailer sih sedikit, cuman di spillnya kalau di trailer itu di endingnya, waktu di center atas ada orang. Nah di sini juga sih bukan awalnya dideketin sama si pemeran supporting role itu siapa ya, ada laki yang rambutnya panjang gitu, bukan Pak Ustadz. Deketin nggak ada kan, dia bawa bawa kain itu, soalnya kan di lantai bawahnya itu banjir. Pas
dia lempar, muter balik ke dia si kainnya itu. Nah habis itu tuh apa ya, pas mau buka dia kaget ada si ibu buar gitu, kasih itunya itu. Nah gue suka itu tuh, bukan absurd sih tapi emang demen gitu, tidak terduga lah bagi gua, nggak tahu bagi orang lain. Akhirnya si pemeran utama itu mati ke tusuk sama yang tajam. Kita lanjut. Dan hantunya ini di sini kan di awal kan kayak ada penampakan pertama itu bapaknya. Awalnya gue nggak tahu itu tuh bapaknya si Wisnu. Wisnu tuh anak kecil itu yang ibunya tuh nggak bisa ngomong. Nah kebetulan di skin lip itu dia tuh meninggal juga ibunya. Nah gue tuh nggak tahu, awalnya nggak tahu bahwa yang manggil gini, Wisnu bukain bapak panas, kalau nggak salah seperti itu. Nah awalnya sih gue nggak tahu itu siapa, apa kan biasanya film hantu itu kan asal sebut aja gitu, asal sebut aja, nggak tahu siapa, kenal juga nggak, asal sebut kan. Ternyata waktu semakin ke pertengahan kali ya, ke pertengahan, nah disitu disebutin kenapa dia bisa bilang panas, karena kan di situ si Taraba abis meninggal tepatnya. Si Wisnu ini kasih tahu bahwa rumahnya itu kebakaran, dia dan ibunya selamat, dan bapaknya terkunci di suatu kamar, kebakar we. Nah itu yang gue suka di situ. Nah yang selanjutnya itu karakternya. Yang gue paling suka di sini adalah karakter Tiara yang diperankan oleh Ratu Pelisa. Kenapa gue suka di sini? Kalau misalkan kalian udah nonton pasti ingat dong dengan scene si Andy Arpen itu habis ngasih benerin radionya, terus ngasih waktu mau diputar putar kan ada kayak ada berita radio nelfon gitu ya. Terus ada laki-laki, kamu mau kemana pun akan aku kejar kalau sama itu. Terus ada suara si Ratu Pelisa juga, katanya dia tuh dikubur hidup-hidup. Nah habis itu dia kayak ketakutan gitu, kelihatan banget ketakutan. Tapi di sini sayangnya banget di sini nggak dikasih tahu. Tapi nggak tahu sih, gue merasa kayak di akhir kan si Ratu Pelisa ini kan dilihatin banget dia kayak dihantuin sama temennya gitu atau apa, hantu temennya. Gue nggak bisa nyebut temen sih, tapi kenapa gue berasumsi atau itu temannya, karena dia pantas mendapatkan itu, katanya dia pantas ikut ke neraka. Tiba-tiba keluar anak gitu di mulutnya, agak sedikit absurd sih. Tapi yang gue bisa simpulkan itu mungkin dahulunya itu dia seorang wanita penghibur mungkin. Soalnya kalau misalkan berhubungan hamil, apa ya, nggak mungkin presiden dong. Ya mungkin di sini dia bekerja sebagai wanita penghibur atau apa ya sebutannya, pokoknya wanita penghibur lah. Dan untuk karakter kedua di sini gue suka yang geng bocil-bocilnya. Apa sih si kan ada Edi Arfihan gitu nama lengkapnya tuh. Terus ada Tara Basro dan bapaknya. Nah ada anak kecil satu lagi. Nah mereka tuh ada 3 geng. Kalau misalnya satu anggotanya tuh ada yang namanya Patih Unru. Nah gue suka geng itu karena di sini nggak cuma jeder-jeder horor, tapi ada diseling unsur komedi gitu. Sehingga dan komedinya itu nggak komedi yang ceplas-ceplos garing gitu, enggak, kocak gitu. Kayak gue bersyukur bapak gue serabutan daripada lu tukang mukul di bioskop gitu. Contohnya seperti itu, lucu gitu, ketawa semua kakak lucu. Makanya gue di Pengabdi Setan pertama itu gue agak kurang tahu sih apa dia cuman ketakutan doang, nggak memperlihatkan kelucuannya di Pengabdi Setan pertama untuk si anak terakhir ini. Tapi untuk di Pengabdi Setan kedua ini dia keluar banget lucunya, apalagi dengan tektokannya dengan anak teman-temannya gitu. Dan yang selanjutnya itu kita bahas tentang si bapaknya, bahas Tara Basro dulu lah. Di sini sih
masih bagus sih sama seperti sebelumnya, tapi karena yang pertama komedinya itu tadi dapat, jadi berada di posisi ketiga yang saya suka karakternya. Di pertama kan dia ngasih buang sampah ya ke lantai 7, kan lantai itu ada 14 ke lantai 7. Nah disitu dia terus bikin keluar para penghuninya juga banyak yang absurd sih. Ada yang nembok apa ya, ini tembok ini kepala gini, ada yang lihat radio tipnya di sebelah sana, dia lihat ke depan. Tapi suka dapat banget suasana horornya gitu. Tiba-tiba dipelongkeun, saya kira itu dia mau kayak wow gitu hantunya dekat, ternyata tidak, malah masuk semua penghuninya. Nah itu. Oh yang selanjutnya Andy Arpian di sini. Andy Arpian kenapa saya suka? Gak tau sih, menurut saya tadi kayak ada unsur dia kayak suka sama si Ratu Pelisa itu. Tapi sayangnya kayak Ratu Pelisa itu menutup diri. Nah, selanjutnya itu si bapak. Ya, Andy Arpian itu kenapa, mungkin kalau menurut gua kenapa dia memilih korek dibandingkan center, mungkin dia agak apa ya, orangnya baik gitu, karena mungkin ya mikir si ustadz itu udah tua gitu. Gak mungkin kalau dong dia minta center kasih korek.